Coba kita saksikan sekarang bagaimana Bani Israel itu walaupun sedikit, mereka sangat-sangat percaya diri bisa menguasai bangsa-bangsa yang lain. Sampai sekarang. Mereka pernah juga diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya. Itu nikmat. Tapi mereka ingkar itu, mereka tidak bisa mensyukuri itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sifat yang pertama ini harus kita renungkan. Kalau ada bangsa, suku, golongan, atau mungkin termasuk kita sendiri yang merasa paling utama daripada yang lain, kemudian kita sombong dan kemudian kita ingkar dengan apa yang Allah berikan itu, berarti kita sudah memiliki bibit-bibit dari sifat Bani Israel yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pagi hari ini semua kita masih tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita berharap ibadah kita yang kita laksanakan dengan istiqomah ini bisa menjaga keimanan kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap dengan mengawali kehidupan kita dengan sujud dan ruku di hadapan Allah ini bisa mewarnai kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai amal ibadah lainnya. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tentunya kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji topik yang lagi hangat, lagi aktual dalam perspektif Al-Quran. Kajian-kajian semacam ini memang lebih menarik menurut saya. Letak menariknya di mana? Karena kita mampu menghubungkan apa yang terjadi pada hari ini, yang lagi ramai diperbincangkan ini, dengan apa yang sudah diceritakan, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita berhasil menghubungkannya dengan kehidupan kita, maka kita berharap ada kesadaran untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, dalam bulan terakhir ini, bahkan tidak lama, peristiwa ini menjadi perbincangan semua orang di seluruh dunia tentang perang antara Hamas dan Israel. Semua orang memperbincangkan itu, hingga kita pun yang jauh dari tempat itu juga dengan sangat baik mengupdate berbagai informasi perang itu.
Beberapa hari yang lalu, 3 hari atau 4 hari yang lalu, saya juga sempat diundang untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar nasional ya di berbagai kampus ya, berbicara tentang perang Hamas dan Israel, perspektif agama dan hukum internasional ya. Kita memahami dalam perspektif agama ya, karena Al-Quran itu ternyata banyak menceritakan ya tentang sifat-sifat dari Bani Israel itu. Bahkan kalau boleh saya katakan cukup detail. Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat dari Bani Israel ya, umat Nabi Musa alaihissalam ya, yang dulu pernah menjadi bangsa yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini ada baiknya kita mengenalnya lagi ya. Walaupun mungkin sudah kenal ya, pernah membacanya, pernah mengkajinya, tapi karena sekarang ada momentum untuk membuka kembali lembaran-lembaran yang diabadikan di dalam Al-Quran itu ya, saya kira menjadi sangat baik ya, kita buka kembali, kita pahami kembali ya, apa saja sifat-sifat, terutama sifat-sifat buruk dari bangsa Yahudi itu. Jamaah yang berbahagia, karena waktu kita terbatas, kita sampaikan sifat-sifatnya yang populer saja ya. Sementara yang lainnya nanti kita bisa lanjutkan dalam kajian-kajian pada kesempatan yang lain. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran disebutkan beberapa karakter dari Bani Israel itu ya. Kita akan sebutkan paling tidak 5-6 karakter dulu untuk seri atau episode pertama ya. Nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya kalau ada kesempatan. Karakter yang pertama, Bani Israel itu memang terkenal suka mengingkari nikmat Allah, tidak mau bersyukur atau tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Di antara ayat yang menjelaskan itu bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita tidak termasuk yang memiliki karakter ini. Kalau kita punya karakter ini berarti kita punya karakter mirip dengan Bani Israel. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil adhkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru, ingat nikmatiyallati an'amtu alaikum, nikmatku yang aku sudah berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku, kata Allah, pernah mengutamakanmu di antara bangsa-bangsa yang lain. Jamaah yang berbahagia, nikmat apa saja yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel? Mungkin kita tidak akan bisa menjelaskan semuanya karena waktunya terbatas, tapi paling tidak kita bisa sebutkan ya, yang terkenal. Apa saja itu ya? Kita tahu Allah itu mengangkat Nabi dan Rasul itu banyak dari kalangan mereka, dari Bani Israel, termasuk Nabi Musa ya. Saya ulangi sekali lagi, betapa Allah itu sudah memberikan nikmat yang sangat besar. Para Nabi dan Rasul itu banyak dari kalangan mereka, dari Bani Israel ini. Sehingga kita juga akan paham dengan yang lain. Apa itu? Berarti mereka sudah juga banyak menerima kitab-kitab samawi, termasuk kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi kitab-kitab samawi itu juga banyak diturunkan di sana.
Karenanya betul kalau Allah menegaskan dalam ayat yang saya bacakan tadi di akhir, wa anni faddaltukum alal alamin. Kami itu pernah mengutamakanmu di antara bangsa-bangsa yang lain. Ini salah satunya. Makanya sampai sekarang mereka masih percaya diri bahwa kami ini bangsa terbaik. Dan yang lain itu mungkin dianggap second ya, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dan ini yang menjadikan Hitler cemburu. Hitler, coba baca bagaimana Hitler itu ya, melakukan pembantaian besar-besaran terhadap bangsa Yahudi karena dia tidak mau tersaingi ya, dengan predikat Bani Israel ini yang pernah diutamakan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita saksikan sekarang bagaimana Bani Israel itu walaupun sedikit, mereka sangat-sangat percaya diri bisa menguasai bangsa-bangsa yang lain. Sampai sekarang. Mereka pernah juga diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan bala tentaranya. Itu nikmat. Tapi mereka ingkar itu, mereka tidak bisa mensyukuri itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sifat yang pertama ini harus kita renungkan. Kalau ada bangsa, suku, golongan, atau mungkin termasuk kita sendiri yang merasa paling utama daripada yang lain, kemudian kita sombong dan kemudian kita ingkar dengan apa yang Allah berikan itu, berarti kita sudah memiliki bibit-bibit dari sifat Bani Israel yang pertama ini. Jamaah yang berbahagia, ini karakter Bani Israel yang pertama, yang khas dari Bani Israel itu ya, dia selalu diingatkan oleh Allah, ingat dengan nikmat yang Allah berikan, bahwa kamu pernah menjadi bangsa yang diutamakan. Sudah sangat banyak nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita tidak bisa mensyukurinya? Jamaah yang berbahagia, ini karakter pertama. Kemudian karakter yang kedua, Bani Israel itu memang suka nantang-nantang Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang ditakuti. Betapapun PBB mau buat resolusi sebanyak apapun, tetap saja nggak pernah ditakuti. Jangankan PBB, nabinya sendiri, Tuhannya sendiri dia tantang itu. Jadi kita nggak usah heran kalau mereka sering melanggar perjanjian. Ya, nanti saya sebutkan itu betapa mereka juga sering melanggar perjanjian. Ya. Jangankan kita manusia, nabinya sendiri mereka bunuh. Tuhannya mereka tantang gitu kan. Coba, mana Tuhanmu? Perlihatkan kepadaku. Disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum, dan ingatlah tatkala kamu berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami ini sekali-kali tidak akan pernah beriman kepadamu hatta narallah jarah, hingga kami melihat Allah dengan terang, dengan jelas. Katanya seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada orang yang bandel ya dengan mengatakan seperti itu ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan beriman, kami tidak akan percaya kepadamu wahai Nabi Musa hingga kamu bisa membuktikan Allah itu ada di depan kita. Terlihat jelas seperti apa sih wujudnya itu, katanya. Kalau dalam bahasa kita mungkin seperti itu. Hatta narallah jarah, hingga kami melihat sendiri Allah itu seperti apa. Fa'ahadatkumus sa'iqatu, kemudian akibat dia menantang Allah seperti itu, fa'ahadatkumus sa'iqah, kemudian dia disambar oleh halilintar, disambar oleh petir, mati semuanya. Wa antum tandurun, dan kamu menyaksikan peristiwa itu.
Ya. Jadi kalau kita baca dalam ayat berikutnya itu, setelah mereka mati tersambar petir akibat kesombongan mereka menantang Allah, kemudian Allah hidupkan kembali itu. Allah dihidupkan kembali. Tapi tetap saja mereka tidak bisa bersyukur. Seperti sifatnya yang pertama tadi, walaupun sudah diselamatkan dari kematian, dihidupkan kembali, mereka tetap keras kepala, ya, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ya. Dari sini juga kita bisa memahami, ya, dari sangat pinternya mungkin, ya, kalau orang sekarang bilang Bani Israel itu sampai sebegitunya dia ingin mengukur keberadaan Allah itu dengan sesuatu yang material, ya. Dia baru percaya dengan sebuah kebenaran kalau dia bisa membuktikan secara material. Ini juga bagian dari materialisme, ya, yang sekarang menjadi salah satu ideologi besar, ya, di dunia, ya. Jadi materialisme itu yang segala sesuatu itu diimani, segala sesuatu itu diyakini kebenarannya kalau bisa melalui pembuktian-pembuktian material, ya. Nah, banyak sekali sekarang itu ilmu pengetahuan itu berbasis ini, ya. Jadi kalau ada di antara kita, ya, atau mungkin ada ilmuwan kita, ya, yang selalu ingin membuktikan kebenaran sesuatu itu dengan pembuktian yang physically, yang fisik, ya. Harus ada jelas wujudnya, harus dibuktikan materinya benar-benar ada, baru dia mau beriman. Ini mirip Bani Israel. Bani Israel itu seperti itu. Padahal kita dalam teologi kita beriman itu tidak selalu, ya, tidak selalu dibuktikan dengan panca indera. Tidak selalu harus dilihat, diraba, dirasakan, dan sebagainya, ya. Kalau seperti itu, ya, sangat sulit kita bisa mewujudkan keimanan kita, terutama kepada yang gaib-gaib itu, ya, kepada Allah, kepada malaikat, dan sebagainya. Kalau semuanya harus dibuktikan secara material, harus dilihat kasat mata di depan kita, bagaimana kita bisa beriman kepada Allah? Jamaah yang berbahagia, nah, kalau ada orang yang bandel, ya, ingin terus memaksakan pikirannya untuk memahami hal-hal yang gaib dengan sesuatu yang material, ini mirip Bani Israel, Bapak Ibu sekalian, ya. Jamaah yang berbahagia, ini ciri yang kedua, ya, dari Bani Israel itu. Kemudian yang ketiga, ya, Bani Israel itu terkenal suka ingkar janji. Walaupun dibuat perjanjian sekuat apapun, disaksikan banyak orang, ya, bahkan diangkat gunung Tursina itu, ya, di dalam ayat itu, dia tetap saja nggak ingat-ingat dengan apa yang diperjanjikan. Disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dengan kamu, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Tursina itu untuk memperkuat perjanjian itu. Khudzu ma atainakum, ambil apa yang kami berikan. Kitab Taurat yang Allah turunkan itu ambil, baca, pahami, pegang teguh, bikuwah, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan ingat apa saja yang difirmankan Allah dalam Taurat itu, la'allakum tattaqun, agar kamu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja itu sudah sangat-sangat sering mengingatkan Bani Israel, tapi mereka selalu cedera janji, mereka selalu ingkar janji. Nah, kalau ada orang yang suka buat janji-janji, tapi setelah itu dia ingkari sendiri, nah ini mirip Bani Israel yang model seperti itu. Kan sebentar lagi kita akan banyak dapat janji tahun 2024. Silakan saja nanti dinikmati janji-janjinya itu. Jadi kalau misalnya nanti banyak sekali mereka yang obrol janji itu, kemudian setelah jadi lupa dengan janji-janjinya, lupa dengan komitmennya. Ini Bani Israel yang begini, Bapak Ibu.
Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang lain ya, Bani Israel itu suka ya melanggar larangan dan perintah Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadna mitsaqakum Bani Israil, dan ingatlah tatkala kami ambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa saja perjanjiannya? La ta'buduna illallah, kamu akan menyembah, kamu tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Ini perjanjian pertama ya. Ini yang membuktikan bahwa Bani Israel itu dulu adalah monoteis, sebelum kemudian berubah menjadi politeis ya. Jadi ajaran Nabi itu semuanya tauhid, Bapak Ibu sekalian ya. La ta'buduna illallah, kamu berjanji tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kamu berjanji akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Wal yatama wal masakin, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan kamu juga akan berjanji akan berkata baik kepada orang lain, sopan kepada orang lain. Wa aqimus shalah, dan kamu juga berjanji akan mendirikan sholat, berjanji menunaikan zakat, wa atuz zakat. Tetapi apa setelah itu? Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum, tetapi setelah itu kamu kemudian ingkar, kecuali sedikit, illa qalilam minkum, kecuali hanya sedikit yang konsisten dengan perjanjian itu. Wa antum mu'ridun, dan semuanya sebagian besar di antara kamu itu mu'ridun ya. Mu'ridun itu kalau di dalam bahasa kita itu berpaling dari perjanjian itu. Nah, relevansinya apa dengan kehidupan kita pada hari ini? Kita ini sudah berjanji akan taat kepada Allah, melaksanakan ibadah, sholat, zakat, iya kan? Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, apalagi kepada anak yatim dan fakir miskin. Itu jelas perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita lupa dengan komitmen itu, berarti kita ini punya bibit dari sifat-sifat Bani Israel. Jamaah yang berbahagia, ini ciri yang ketiga dari Bani Israel itu. Waktunya mepet ya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, Bani Israel ini terkenal suka protes. Sudah dikasih kemudahan-kemudahan, sudah dibantu, dia banyak protes. Nah ini kalau nanti ada di antara kita suka protes, sudah dikasih kemudahan, masih banyak protes. Nah ini Bani Israel yang begini nih. Disebutkan dalam sebuah ayat, ketika dia bingung menghadapi yang namanya Jalut. Bingung dia menghadapi Jalut, karena kalau berperang lawan Jalut kalah terus Bani Israel ini. Kemudian dia bilang kepada nabinya, cobalah datangkan, suruh Tuhanmu itu datangkan pemimpin yang bisa memimpin kita mengalahkan Jalut itu. Wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka, nabi Bani Israel itu berkata kepada Bani Israel, innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan, sesungguhnya Allah mengutus seorang yang namanya Talut sebagai pemimpin untuk kamu. Qalu, kemudian Bani Israel, apa ini katakan Bani Israel? Ia mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Allah itu mengutus Talut menjadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, padahal kami ini lebih berhak menjadi pemimpin daripada dia. Apa sih istimewanya Talut itu? Kok Tuhan itu mengirim dia menjadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, sebenarnya kami ini lebih berhak kalau Talutnya kayak gitu ya, kalau dalam bahasa kita seperti itu.
Kenapa Tolut itu? Dia mengatakan walam yu'ta sa'atan minal mal. Tolut itu nggak punya apa-apa, nggak punya uang dia. Masa jadi pemimpin katanya. Nah ini, coba kita relevansikan, sesuaikan dengan apa yang kita alami hari ini. Kalau ada orang yang memilih seorang pemimpin karena uangnya, ini Bani Israel Bapak Ibu. Ini peradaban kuno, tidak cocok untuk zaman modern sekarang. Jadi kalau kita mengaku umat yang berkemajuan, jangan mundur dong. Ya kan? Kalau ada budaya ya mencari jabatan dengan menggunakan uang, ini mirip Bani Israel. Dia nggak mau ada pemimpin miskin, nggak mau. Apa sih Tolut itu? Modelnya kayak gitu, gayanya kayak gitu. Walam yu'ta sa'atan minal mal, uang juga nggak punya dia. Jadi bilang seperti itu Bapak Ibu. Qala, kemudian nabinya menjawab, innallaha astafahu wa zadahu. Sesungguhnya Allah memilih Tolut itu punya pertimbangan. Kenapa? Bastatan fil ilmi wal jism. Dia punya keluasan ilmu dan dia punya fisik yang sehat, yang kuat untuk mengabdi kepada masyarakatnya. Ya. Jadi syarat jadi pemimpin itu ya, kalau mengikuti ayat ini, bastatan fil ilmi, dia punya kompetensi keilmuan. Dia memang sudah bidangnya di situ. Punya kemampuan dia. Fisiknya juga kuat, bisa melaksanakan tugas sehari-hari untuk melayani masyarakat. Ya. Kita berikan kesempatan kepada Tolut, kepada orang-orang yang seperti ini. Ya. Jangan keburu-buru protes. Ya. Berikan kesempatan dulu. Siapa tahu bisa berubah. Jangan a priori. Belum ada bukti kemudian kita sudah komentar yang tidak-tidak. Dalam ayat yang lain, ya, sifatnya ini menular kepada yang lain-lain. Masalah ibadah juga dikomentari. Misalnya disuruh ibadah hari Sabtu, ditawar. Kenapa sih kok hari Sabtu? Nah itu. Coba, jadi ibadah saja sudah ditentukan waktunya hari Sabtu, nggak mau dia. Kenapa hari Sabtu? Masih ditanyakan. Yang lain lagi disuruh menyembelih sapi, masih ditanya lagi. Sapinya tua atau muda katanya. Coba. Warnanya kuning, merah atau bagaimana? Ditanya semuanya, diurus Bapak Ibu sekalian. Ini Bani Israel yang begini. Sudah diberi kemudahan, tapi masih banyak protes. Akhirnya sulit, menyulitkan dirinya sendiri. Coba kalau ditentukan, sapinya harus usianya sekian, warnanya harus kuning, ada hitamnya misalnya. Sulit akhirnya kan. Nah, kalau kita cerewet, masih banyak tanya padahal perintahnya jelas, mudah dikerjakan, ya. Kemudian pada akhirnya mempersulit diri kita sendiri. Nah, ini ciri bahwa kita punya karakter Bani Israel. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, Bani Israel ini disebutkan di dalam sebuah ayat, ya. Saya lupa ayat berapa itu ya, tapi saya agak hafal ya, karena kemarin ada kesempatan untuk menyampaikan dalam forum itu ya, sampai hafal gitu ya. Jamaah yang berbahagia, Bani Israel itu juga sering lupa saya. Sering membangkang dia. Sering membangkang. Saya sudah katakan tadi ya. Walaupun sudah jelas, perintahnya jelas, larangannya jelas ya. Sudah diberi contoh, tetapi itu nggak mempan. Dia selalu punya versinya sendiri dia. Selalu punya perspektifnya sendiri. Makanya percuma ditunjukkan hukum internasional begini, nggak mempan. Coba lihat sekarang itu, hukum internasionalnya menyatakan ya
bahwa masyarakat sipil itu harus dilindungi, dia punya hak untuk mendapatkan bantuan. Itu nggak mempan, seruan seperti itu mubazir. Hingga sekarang mereka memblokade bantuan-bantuan dari luar. Bayangkan kalau 1 minggu ya Gaza itu diblokade, bantuan tidak masuk, air nggak masuk, listrik nggak masuk, gimana coba nasib masyarakat sipil itu? Nggak bisa. Saya kadang bertanya, siapa yang bisa menyadarkan mereka itu? Mereka tetap saja membangkang, walaupun dibaca sampai belepotan mulut kita, lesan kita tentang hukum internasional, tidak bakal didengar. Ya. Makanya ada yang mengatakan mereka itu hanya paham dengan bahasa perang. Kalau bahasa perang mereka paham, tapi kalau bahasa diplomasi, ya rundingan, perjanjian, sudah banyak buktinya sering dilanggar. Dan Al-Quran sudah mempertegas itu. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, ini saja ya karakter-karakter penting dan populer dari Bani Israel itu, dengan harapan bisa menjadi referensi bagi kita semua ya, karena kita pada hari ini dihadapkan dengan konflik, dengan perang itu, paling tidak kita bisa merenungkan ya. Kalau diajak diskusi sudah bisa nyambung, ternyata Al-Quran sudah banyak menceritakan tentang itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.